Halo Gary Lovers, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita trip ke salah satu tempat wisata lagi nih. Teman-teman, ada yang tahu Gunung Puntang nggak? Salah satu tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Bandung. Itu loh tempat yang pernah menjadi stasiun pemancar radio terbesar saat itu. Nah, ternyata di lokasi tersebut ada air terjun yang sangat tinggi teman-teman. Yaps, sesuai judul, nama air terjunnya adalah Curug Siliwangi. Nah, buat teman-teman yang mau kesini, simak video ini sampai akhir yuk. Biar teman-teman tahu bagaimana sih keadaan di lokasi, apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dihindari, dan lain-lain. Semuanya akan dibahas di video ini. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung saja ke videonya. Halo Gary Lovers, jadi prototip kali ini mengunjungi Curug Siliwangi di kawasan Gunung Puntang. Kita bisa melihat ada dua umpak di sini atau dua tumpukan. Yang pertama lebih tinggi, yang kedua tidak begitu tinggi. Kawasan Curug Siliwangi ini berada di ketinggian 1879 mdpl. Gary Lovers, untuk mencapai curug ini dari parkiran kita harus terus hiking dengan jarak tempuh selama 4 jam. Untuk mencapai kawasan seindah ini sangatlah tidak mudah karena kita juga harus berjalan melewati semak-semak belukar di mana kita banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi. Di antaranya beberapa kali kita harus menyeberangi sungai. Kita juga akan melewati semak-semak belukar di mana kita akan berjumpa dengan dedaunan yang membuat kita gatal. Tips dari saya, apabila menuju ke sini, jangan lupa pertama, pakai sepatu yang memang dihususkan untuk hiking. Kedua, pakailah jaket tebal. Ketiga, kalau bisa gunakanlah celana yang memang khusus disediakan bagi para pendaki. Wana Wisata Tirta merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak digemari masyarakat. Selain bisa menyatu dengan alam, jika kita ke Wana Wisata Tirta, kita akan mendapatkan udara yang lebih sejuk. Salah satu pilihan yang banyak dipilih warga Bandung adalah Tirta Wisata Curug Siliwangi. Curug atau air terjun merupakan salah satu objek wisata alam yang menyenangkan untuk dikunjungi. Selain itu, medan yang harus dilalui biasanya cukup menantang. Kebanyakan air terjun berada di dalam hutan. Artinya, jika pengunjung ingin mengunjungi air terjun, mereka harus melewati hutan terlebih dahulu. Sama halnya dengan air terjun yang lain, bagi kalian yang ingin mengunjungi Curug Siliwangi, maka harus melewati hutan. Hal ini dikarenakan karena Curug Siliwangi berada di dalam hutan di kawasan perbukitan. Air terjun ini diapit oleh dua gunung, yakni Gunung Puntang dan Gunung Haruman. Gunung Puntang memiliki tinggi 2.223 meter dari permukaan laut, sedangkan Gunung Haruman memiliki tinggi 2.141 meter di atas permukaan laut. Gunung Puntang lebih tinggi daripada Gunung Haruman sehingga puncaknya bisa terlihat lebih jelas. Curug Siliwangi ini terlihat sangat indah. Curug ini tepatnya berada di tebing sebuah lereng dengan batuan andesit. Dasar dari curug ini sangat dangkal sehingga tidak bahaya untuk anak-anak ataupun pengunjung yang ingin merasakan air terjun. Suhu air yang ada di dalam curug ini lumayan dingin, namun akan terasa sangat menyegarkan berada di bawah air terjun Siliwangi ini. Untuk sampai ke dasar Curug Siliwangi ini, pengunjung perlu melewati bebatuan yang licin. Medan air terjun yang ekstrim ini harus dilalui dengan hati-hati. Bebatuan di dalam curug juga tidak terlalu besar, hanya berukuran setengah meter saja. Ukuran tersebut tidak lebih besar dari telapak kaki. Bebatuan di dasar curug ini merupakan batuan alami dari batu andesit dari sisi kanan dan kiri tebing. Oleh karena hal tersebut, para pengunjung tidak diperbolehkan untuk terlalu berada dekat dengan curug. Nah, info terbaru nih teman-teman. Berhubung saat kita ke sana, nampaknya air terjun ini jarang dikunjungi.
Jadi, di dalam perjalanan banyak rumput-rumput liar yang menghalangi jalan. Nah, buat teman-teman diharapkan selalu fokus memperhatikan apa saja yang di sekitar, agar teman-teman bisa membedakan mana jalan yang sengaja ditutup untuk patokan dan mana jalan yang tertutup oleh rumput-rumput yang tumbuh menghalangi jalan, agar teman-teman tidak tersesat. Selain itu, perhatikan juga bebatuan yang dipijak. Hati-hati dalam melangkah, karena batu-batu yang ada selama di perjalanan sampai batu yang ada di lokasi pun berlumut. Saran saya, jangan juga naik ke atas air terjun untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cukup nikmati saja di pinggiran, karena hawa yang sejuk masih bisa ternikmati. Nah, gimana teman-teman? Bagus kan curugnya? Menurut saya, lokasi ini sangat layak untuk dikunjungi. Walaupun harus berjalan selama 4 jam, perjuangan tersebut akan terbayarkan dengan apa yang nantinya disuguhkan lokasi ini. Yuk segera berkunjung, apalagi sekarang sedang musim kemarau, musim yang sangat cocok dan tepat untuk datang ke lokasi ini. Ini adalah trek terakhir menuju Curug Siliwangi, atau bisa kita sebut sebagai pintu gerbang menuju Curug Siliwangi. Di sini kita bisa melihat bahwa ketinggian curug kurang lebih 150 meter dan Curug Siliwangi ini berada di ketinggian 1879 mdpl. Perjalanan menuju Curug Siliwangi ataupun perjalanan pulang, kita harus hati-hati karena trekkingnya sangat berbahaya. Di sini licin, kita juga akan selalu berhadapan dengan batu-batu yang berlumut. Dan ini benar-benar membuat kita akan terpleset apabila kita tidak hati-hati. Air terjun atau Curug Siliwangi terletak di areal Wanawisata Gunung Puntang di Komplek Gunung Malabar di lahan RPH Logawa yang dikelola BKPH Banjaran, KPH Bandung Selatan. Adapun wanawisata ini berada di ketinggian 1879 meter di atas permukaan laut, dengan konfigurasi lapangan pada umumnya bergelombang dengan suhu udara sekitar 18-23 derajat Celcius dan curah hujan 2000 hingga 2500 mm per tahun. Curug Siliwangi mempunyai ketinggian terjunan air sekitar 150 meter. Lokasi air terjun berada di atas puncak gunung. Jaraknya sekitar 3 km. Atau harus ditempuh dengan jalan kaki selama kurang lebih 2-4 jam. Mengenai asal-muasal keberadaan Curug Siliwangi yang berada di puncak Gunung Puntang itu sendiri, sebagaimana penjelasan-penjelasan mistik yang terhimpun, ada dua versi cerita yang berbeda, yakni ada yang menyampaikan bahwa konon air terjun itu dahulunya bisa terbentuk karena pada saat kecil Prabu Siliwangi sempat buang air kecil di sana, sehingga akhirnya membentuk sebuah sungai atau mata air yang kemudian berubah menjadi sebuah curug atau air terjun. Versi yang lainnya menyebutkan bahwa konon air terjun itu bisa terbentuk karena pada suatu saat, ketika Prabu Siliwangi telah menjadi seorang raja masyhur yang bertahta di kerajaan Pajajaran, karena merasa tidak mau diajak berpindah agama oleh putranya sendiri, yang bernama Kian Santang, maka beliau pun kemudian mencoba untuk berlari menghindar. Konon, Prabu Siliwangi terus dipaksa dan dikejar-kejar, mulai dari kawasan Cirebon hingga terus mengarah ke barat. Karena merasa lelah, tepat berada di kawasan puncak Gunung Puntang, langkahnya akhirnya berhenti untuk beristirahat. Di tempat berhentinya untuk sekedar mencari air minum dan beristirahat itulah pada akhirnya terbentuk sebuah mata air yang selanjutnya berubah menjadi air terjun dan aliran sungai yang deras. Sehingga kemudian air terjun itu dikenal dengan nama Curug Siliwangi. Serta aliran sungai yang mengalir membelah kawasan hutan Gunung Puntang itu dikenal dengan nama Sungai Cigereuh yang bermakna tempat rereuh. Dalam bahasa Sunda, rereuh artinya istirahat. Menurut akun Facebook Gunung Puntang, bahkan banyak orang yang percaya jika bermalam di Curug Siliwangi, maka akan ditemui Prabu Siliwangi dalam wujud harimau. Kemudian, Prabu Siliwangi akan memberi nasihat
dan beberapa amalan yang harus dikerjakan. Pada bulan Maulid atau Rabiul Awal, Curug Siliwangi selalu ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah. Selain melakukan tirakat dengan bermalam di tempat, di antara mereka juga ada yang meminum air curug atau mengusapkannya ke wajah. Mereka percaya bahwa air curug ini bertuah. Terlepas benar atau tidaknya, kedua versi yang telah melegenda itu, yang jelas pada kenyataannya sekarang, kawasan Curug Siliwangi itu diyakini sebagai kawasan yang memiliki kekeramatan. Curug ini berada di Gunung Puntang atau Kompleks Gunung Malabar, yang hawanya dingin dan menyegarkan. Ditambah pemandangan hutan yang hijau, Curug Siliwangi ini merupakan lokasi sehat untuk menghabiskan masa akhir pekan atau liburan, terutama bagi mereka yang suka tantangan. Dari lokasi wana wisata Gunung Puntang, Curug Siliwangi bisa ditempuh dengan jalan kaki, melewati jalanan setapak dan harus melewati beberapa sungai. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa menikmati pesona Curug Siliwangi. Apalagi setelah melewati sungai kedua, jalanan mulai menanjak agak tajam. Kondisi jalanan rimbun oleh pepohonan dan semak. Bagi mereka yang tak terbiasa, perjalanan mencapai Siliwangi akan cukup menguras energi. Tapi bagi mereka yang suka tantangan, Curug Siliwangi merupakan tempat yang menyenangkan. Karakter trek ke Curug Siliwangi. Hutan hujan tropis yang basah, vegetasi yang sangat beragam, banyak aglonema cantik berkerumunan di awal trekking. Kontur trek pada umumnya masih bisa digolongkan landai. Ada elevasi, tetapi sebetulnya smooth dan tidak ekstrim. Kalaupun ada tanjakan yang cukup ekstrim, dalam artian harus bergerak semi memanjat. Dengkul, nyaris ketemu dagu, itu terbentang setelah menyeberangi sungai. Cek poin pertama. Walau jarak tanjakan ekstrimnya pendek-pendek, tetapi bisa sangat menguras energi. Pada musim hujan, beberapa titik rawan longsor. Oleh karena itu, harus ekstra waspada jika trekking atau mendaki di area Gunung Puntang di musim hujan. Saat kami berhiking, kami kebagian melewati sisa longsoran tanah yang menggerus habis lembah di bawahnya. Sebelum terjadi longsoran besar, jalur pendaki gunung pada umumnya adalah di lembah yang ketiban longsoran itu. Maka setelah terjadi longsor, jalur pun dialihkan lebih ke atas. Cek poin pertama setelah berjalan sekitar 1,5 jam adalah tepian sungai. Pada musim hujan, ketinggian air sungai bisa mencapai dengkul orang dewasa. Kami sih kebagian saat ketinggian air sungai sebatas pergelangan kaki saja. Jadi tidak perlu nyemplung berbasah-basah menyeberangi. Cukup memilih bebatuan sungai yang nongol sebagai pijakan. Kalau mau terabas rendam kaki pun aman-aman saja kok, namun kami enggan membuat basah sepatu dan kaki oleh air sungai yang dingin. Perjalanan masih panjang soalnya, Sebelum menyeberang sungai, para peserta masih bersenda gurau, ngobrol dan tertawa-tawa. Setelah menyeberang sungai, agak dibuat terkaget-kaget juga dengan perubahan konfigurasi jalur. Wadidaw! Para hiker pemula wajib berhati-hati agar tidak terpeleset dan terperosok. Trackpole jadi alat yang sangat diandalkan saat bertemu medan seperti ini. Bagi yang belum terbiasa hiking atau rutin berlatih kardio dan endurance otot-otot, kontur jalur semacam ini bisa bikin jantung mengetuk-ngetuk tulang dada saking berdegup kencangnya. Belum lagi, paru-paru jadi seakan sulit kembang kempis, menjadikan kita megap-megap minta udara tambahan. Bonusnya, tungkai kaki terasa dibakar panas. Akibatnya, para peserta jadi lebih sering berhenti beberapa saat sekedar menenangkan detak jantung dan menormalkan tarikan nafas. Daya tarik utama Curug Siliwangi. 4 jam berjalan hampir tidak terasa. Ya sih, sempat ngos-ngosan berulang kali. Tetapi tidak muncul barang sedetik pun kesan jenuh, bosan, gak sabaran pengen segera nyampe. Mungkin karena dijamu wajah hutan yang menarik dan tidak membosankan, dengan segala variasi dan perubahan tantangannya. Belum lagi, udara yang dihirup terasa pisan segar dan bersihnya.
Dalam perjalanan menuju Curug Siliwangi, kita akan menemukan daerah yang lumayan luas. Di sini kita bisa mendirikan tenda apabila kita hendak melakukan aktivitas camping. Lelah sebanyak itu tak sebanding dengan pengalaman menyenangkan yang diperoleh. Sempat ada yang menyebutkan jalur hiking hutan Siliwangi ini atmosfernya sangat unik memikat. Kini terbukti itu bukan sekedar jualan kecap atau promosi dari para provider paket wisata alam. Curug Siliwangi berundak-undak. Jarak dari satu undakan ke undakan lainnya cukup jauh. Dari puncak tertingginya sekitar 150 meter, air meluncur turun mula-mula ke kolam kecil di pertengahan tebing. Lalu tercurah terjun kembali ke kolam yang kedua. Dari situ mengalir turun sedikit saja sebelum kembali terjun sekitar 6-8 meter melalui celah-celah kecil di kolam selanjutnya. Kalau mau nangkring di kolam yang kedua, kita harus sedikit memanjat formasi bebatuan yang menyerupai tebing. Orang yang doyan panjat dinding, panjat pinang, panjat pohon, dan panjat sosial bakalan happy dan semangat disuruh naik ke kolam yang kedua. Kenapa ya yang pansos termasuk juga? Ya karena orang yang pingin banget eksis bisa kecipratan bekenya si Curug Siliwangi ini. Kalau berhasil bikin foto apik di bawah kucuran air terjun utama. Patut jadi catatan pengingat bagi yang masih belum terbiasa trekking berjam-jam lamanya, menembus jalur yang masih terbilang liar, apa adanya, dan belum banyak ditata tangan manusia, siapkan mental, siapkan fisik bugar. Kalau diam-diam punya masalah di sendi atau otot, karena gengsi gak mau dituduh sudah tua, lutut misalnya, tidak saya sarankan trekking ke Curug Siliwangi. Mengapa? Karena konfigurasi perbedaan ketinggian permukaan trek bisa bikin stres berkali-kali lipat bagi bagian tubuh yang sedang atau sering dapat masalah. Apalagi saat perjalanan pulang, ketika posisi jalur jadi menurun, maka beban di persendian kaki menjadi 3 kali lipat lebih berat. Geli lover dan para pencinta alam, pada saat kita melakukan hiking atau kita naik gunung, banyak sekali kita temukan berbagai jenis pohon. Dan salah satu yang sangat saya takutin adalah pohon jenis ini. Ini namanya pohon daun pulus. Kenapa saya sangat menakuti pohon ini? Karena apabila pohon ini mengenai kulit kita, itu akan terasa gatal dan panas. Dan sangat gatal sekali, meskipun memang penyembuhannya sangat cepat, paling hanya sekitar 5 menit atau sampai 10 menit. Tetapi bukan hanya pohon daun pulus ini yang saya takutin, karena ada juga satu jenis pohon yang daunnya juga sama menyakitkan. Apabila kena kulit, itu gatal dan sangat panas. Daunnya berbentuk mirip-mirip bintang, tetapi mempunyai duri yang lebih panjang daripada duri daun pulus ini. Jangan sampai bergembira selama hiking, balik-balik harus bayar konsul ke dokter, fisioterapi, atau rehab medik. Siapkan camilan yang bisa menambah semangat atau energi jika di tengah jalan terasa mulai mogok kurang tenaga. Siapkan trek pole yang kokoh dan nyaman, terutama bagi yang merasa diam-diam punya masalah sendi atau otot. Tidak perlu merasa bak jagoan kebal kesleo. Nature never judge us. No worry lah. Luruskan niat main ke alam yang betulan masih alam itu apaan? Saya sarankan sih, harus didasari niat yang baik ya, agar selamat dan menyenangkan sepanjang berpetualang. Siapkan hati yang tunduk, agar bisa maksimal menikmati dan mensyukuri keindahan alam sepanjang hiking. Siapkan pikiran yang terbuka, agar bisa mengambil banyak manfaat dan pengalaman yang diperoleh. Sekian, dan selamat berhiking ria menuju Curug Siliwangi. Oh iya, ada satu lagi cerita yang mau gue sampein. Nah, berhubung kemarin gue hiking barengan yang udah pernah ke lokasi ini, dan mengatakan bahwa perjalanannya hanya 2 jam,
Jadi gue dan temen gue gak bawa makanan sama sekali. Alhasil kita menahan lapar dari berangkat sampai pulang, dan hanya membawa 2 botol air mineral aja. Nah, saran gue kalau teman-teman mau kesini diharapkan full prepare ya, biar gak kejadian kayak kita-kita yang harus nahan lapar sampai 8 jam. Nah, saran lainnya nih teman-teman, menurut gue, lokasi ini agak beda auranya. Jadi diharapkan buat teman-teman yang mau kesini banyak-banyakin berdoa ya, biar gak terjadi hal-hal yang gak terduga. Tetap jaga sikap juga selama di sana. Nah, segitu aja tentang Curug Siliwangi ini. Selamat hiking dan sampai jumpa di trip selanjutnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan saat kita merasa kehausan di tengah hutan. Salah satunya mengkonsumsi air sungai. Saya yakin air sungai di tengah hutan biasanya tidak tercemar, jadi layak untuk dikonsumsi.